G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me, good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me, good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat beribadah. Yuk kita siapkan hati dan pikiran kita ya untuk beribadah. Ibadah kita buka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita akan mengangkat segala pujian kita, hormat kita, kemuliaan hanya kepada Allah kita yang begitu mengasihi kita dan yang memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita semua. Kita sama-sama nyanyikan lagu God of Love. I can see it in the stars that shine and the birds above. I can feel it in the hug so tight, the wonders of your love. God, you love me more than words can say, and as sure as the sun comes up, you will always stay. And I praise you, God of love. And I thank you for your Son. And I praise you. Oh, I praise you, God of love. I can see it in the stars that shine and the birds above. I can feel it in the hug so tight, the wonders of your love. God, you love me more than words can say. And as sure as the sun comes up, you will always stay. And I praise you, God of love. And I thank you for your Son. And I praise you. Oh, I praise you, God of love. Mari kita berdoa, ikuti kakak berdoa ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada hari ini kami bisa datang beribadah kepada Tuhan
Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Kak Melvin, Ya Kak Lisa? tahu nggak kalau Tuhan Yesus sangat mengasihi kita? Oh tahu dong, tapi Tuhan Yesus bukan hanya mengasihi kita, tetapi Tuhan Yesus juga hadir di tengah-tengah kita. Oh begitu. Iya. Nah kalau Tuhan Yesus hadir di tengah kita, berarti kita mau sungguh-sungguh memuji dan menyembah Dia. Ya benar. Ayo kita sama-sama nyanyikan lagu Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar. Besar. Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar. Adik-adik, kita mau bersama belajar pengakuan iman rasuli. Supaya kita berpegang teguh pada intisari iman kita kepada Tuhan. Adik-adik bangkit berdiri, kita akan baca bersama, teman-teman kita akan pimpin kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya Yesus Kristus yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Apostles' Creed. I believe that Jesus Christ was conceived of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary. 使徒信经，我信我主耶稣基督，因圣灵感念，由同真女玛利亚所生。 Air menjadi anggur, roti menjadi banyak. Si buta pun melihat. Kuasa Tuhan Yesus amat ajaib. Nah Kak Melvin, seperti itulah kuasa Tuhan Yesus kepada kita. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Betul. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagunya yuk. Yuk, air menjadi anggur. Air menjadi anggur, amat ajaib. Roti menjadi banyak, amat ajaib. Si buta pun melihat, amatlah ajaib. Kuasa Tuhan Yesus maha ajaib. Yang lumpuh pun berjalan, amat ajaib. Roh jahat pun diusir, amat ajaib. Yang mati dibangkitkan, amatlah ajaib. Kuasa Tuhan Yesus maha ajaib.
Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami bisa beribadah kepada Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami bisa duduk dengan tenang dan mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat datang di Science is Fun. Oke, hari ini kita akan melakukan sebuah percobaan. Percobaan apa tuh, Kak? Jadi, nanti kita akan melihat perbedaan antara kedua jenis air ini. Oke, nanti Kak Hil yang coba ya. Boleh, Kak, boleh. Siap. Oke. Nah, Kak Hil nanti habis coba harus jelasin perbedaannya. Oke. Silakan coba yang ini dulu. Nih kalau sebelum saya coba kelihatan sih, Kak, sebenarnya. Oke, nanti Itu ada gelembung. Itu nggak ada gelembung. nanti Kak Hil coba juga coba rasanya juga rasa gimana. juga ya. Siap, Kak. Oke. Oke. Silakan dicoba Oke. di gelas pertama Ini ini. gelas pertama ya, yang ada gelembungnya. Oke. Oke, tahan. Oke. Oke, sekarang di gelas kedua. Gelas kedua yang tidak ada gelembung. Oke, gimana Kak Hil? Coba jelaskan bedanya apa nih? Kalau gelas pertama gimana? Kalau gelas pertama, seperti yang kita lihat ya dari penampakannya kan sudah ada gelembung-gelembungnya. Nah, rasanya juga pasti berbeda. Rasanya itu ada sodanya, Kak. Oh, Nah, ada sodanya ya? Tahu kan rasa soda Tahu meletup-meletup di perut? Iya, kan Nah, pas Imlek sering minum. Iya kan? Lalu yang kedua, seperti penampakannya airnya biasa, nggak ada gelembungnya. Nah, pasti rasanya juga biasa aja, air putih biasa, Kak. Nah, gitu ya. Kak. Nah, kira-kira gimana Kak? Apakah kita bisa mengubah air biasa ini menjadi sama seperti air soda ini? Nah, menurut Kak Nadia gimana, Kak? Kita bisa nggak ubah air yang biasa ini jadi kayak soda? Ya walaupun mirip sih ya, Heeh. tapi kan tadi rasanya beda kan? Iya, betul. Gimana ya? Apakah bisa? Kalau air ini? kalau dalam sains harusnya sih nggak bisa, Kak. Harusnya kalau kita mau menjadikan air putih jadi air soda, pasti kita harus tambah sesuatu, Kak. Oh ya, pasti kita jadi harus nggak bisa tambah langsung sesuatu. nggak bisa langsung cring jadi Harus gitu. diolah dulu Iya. dan lain-lainnya. Nggak bisa langsung Nggak cering. bisa. Tapi Kak, tahu nggak sih? Sebenarnya ada loh yang bisa mengubah air menjadi minuman yang lain tanpa diolah dulu. Kakak ingat nggak ceritanya? Jadi anggur kan, Kak? Iya. Oke. Nah. Ayo kita dengar ceritanya, Kak. Oke. Halo semuanya, perkenalkan saya adalah seorang pelayan yang membantu di berbagai pesta pernikahan. Nah, saya mempersiapkan banyak hal, semuanya. Saya memastikan air untuk membasuh kaki para tamu. Saya menyiapkan makanan dan minuman, anggur yang lezat buat para tamu minum. Saya harus memastikan semuanya berjalan dengan baik. Nah, saya sudah bekerja di berbagai pesta pernikahan, banyak sekali. Namun, ada satu pesta pernikahan yang begitu berkesan buat saya. Waktu itu saya bekerja mempersiapkan sebuah pesta pernikahan di Kana, Galilea. Waktu itu ada banyak sekali tamu yang berdatangan. Pesta masih panjang. Tamu masih akan berdatangan. Kok bisa habis? Nanti mempelai sama keluarga bisa malu. Saya harus menemukan Yesus. Barusan aku mendengar para pelayan kehabisan anggur. Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba.
Aduh, bagaimana ini? Persediaan anggur kita sudah tidak ada. Utang masih banyak. Emangnya udah habis? Tahu saya juga bingung nih. Terus gimana dong? Nggak tahu. Kami juga bingung. Mereka minum apa? Itulah. Meminum apa mereka? Aduh, Mana ya? gimana dong? Lakukanlah apa yang dia katakan. Apa? Lakukan. 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 Kenapa? Nggak tahu. Aduh, gimana dong? Isilah tempayan-tempayan ini. Tempayan, tempayan. Buat basuh kaki. Oh iya, Isi tamunya kan aja ada biar banyak ya? nanti Iya, datang tamunya. biar Ayo, bisa ayo. basuh kaki. Isi. Tapi masih gimana ya caranya ya? Ya gimana nih anggurnya nih? Ya, anggurnya gimana? Masa tamunya nggak minum? Aduh, Saat Yesus memerintahkan kami untuk mengisi air ke 6 tempayan, sebenarnya saya merasa heran. Saya ini kehabisan anggur. Lalu kenapa Tuhan Yesus meminta saya mengisi Kehabisan tempayan anggur? ini dengan air? Kenapa Yesus suruh isi Apa kalau saya tempayan? mengikuti kata Yesus, air ini bisa berubah menjadi anggur? Tapi akhirnya kami tetap mengisi tempayan itu sampai penuh. Sudah penuh? Sudah? sudah. Sekarang cedoklah Cedok? dan berikanlah pada pemimpin pesta. Hah? Cedok? Kok dicedok? Hah? Cedok. Hah? Ini. Nih, minum nih. Coba aku minum ya. Rasanya. Kok? Loh? Kok? Lah? Sebentar. Coba cedokin lagi. Cedokin lagi. Iya. Sebentar ya, saya tanya pengantinnya dulu. Oke? Ada apa? Itu jangan-jangan airnya beda. Kok tanya? Kita isi. Iya, air biasa. Nah, pengantinnya juga heran. Udah ku ceritain, tapi kok bisa? Apa? Ya sudah, Kenapa? Nggak tahu juga. Ini anggurnya kualitas yang terbaik ini. Hah? Anggur? Iya. Tadi air. Bahkan ini lebih baik dibanding anggur yang sebelum-sebelumnya. Wah. Udah. Ini kasih buat tamu aja. Ayo. Cepat. Nih. Ayo. Yuk, terima kasih. Silakan diminum. Enak. Silakan. Enaknya anggur Silakan kali ini. minum, silakan. Terima kasih. Beda dari sebelumnya. Enak ya. Nah gitu Kak ceritanya, gitu adik-adik. Wah, ternyata seru ya Kak. Iya, Kita seru lihat banget. kalau Tuhan Yesus itu berkuasa mengubah air yang biasa, yang kayak tadi tuh, yang nggak mungkin, Iya. tapi bisa jadi anggur Kak. Iya, nggak ada manusia yang bisa kayak gitu ya. Hanya Tuhan Yesus yang bisa. Nah, bukan hanya bisa mengubah air menjadi anggur loh Kak. Tuhan Yesus juga berkuasa atas semua ciptaannya, atas udara, tumbuh-tumbuhan, dan kita semua juga. Tapi Kak, kenapa sih Tuhan Yesus tuh mau mengubah air itu jadi anggur waktu di pesta pernikahan itu? Karena Tuhan Yesus mau membahagiakan dan memberkati pengantin laki-laki dan pengantin perempuannya. Memberkati pernikahan mereka ya Kak ya? Iya, supaya mereka bahagia pernikahannya. Berarti kalau misalnya Tuhan Yesus memberkati pernikahan mereka, berarti kita sebagai orang yang udah diberkati tuh sebenarnya kita juga harus memberkati orang lain ya Kak ya? Betul banget. Nah, Tuhan Yesus sudah memberkati kita. Kita juga mau memberkati orang-orang di sekitar kita. Tapi gimana Kak caranya? Iya, gimana sih Kak caranya? Nah, caranya adalah kita bisa jadi anak yang good, yang taat kepada Tuhan Yesus, taat kepada firman Tuhan, dan juga taat kepada papa mama kita, dan juga bisa saling menolong adik, kakak, menolong teman-teman, menolong papa mama, menolong orang-orang di sekitar kita. Oke. Gitu. Nah Kak, tahu nggak, kita juga sebenarnya bisa loh memberkati dan membahagiakan pernikahan papa mama kita. Gimana Kak? Nah, gimana caranya? Kita bisa berdoa kepada Tuhan.
supaya papa dan mama bisa saling terus mengasihi, terus membahagiakan. Mengasihi kita juga mengasihi mereka ya Kak ya. Ya, betul. Nah terus selain itu kita juga bisa loh memberkati dan membahagiakan pernikahan orang lain. Gimana caranya? Kakak pernah nggak ke kondangan? Ke pernikahan orang gitu? Pernah, Kakak pernah? Pernah dong. Kan tapi di sana kita cuma makan Kak. Nah biasanya gitu kan? Kasih angpau. Iya biasanya kan gitu, datang langsung, banyak makanan, makan. Nah jangan cuman enak makannya doang, tapi jangan lupa kita juga bisa loh kita mendoakan pernikahan pengantin laki-laki dan pengantin perempuannya. Mendoakan supaya mereka bisa saling mengasihi, supaya pernikahannya baik-baik, seperti itu. Oh gitu Kak, oke, paham Kak. Oh iya Kak, pernikahan itu kan sesuatu yang spesial lah Kak, karena terjadi hanya sekali seumur hidup. Iya, sesuatu yang spesial. Maka dari itu, kalau ada pernikahan harus undang Yesus hadir, dan Dia yang akan memberkati semuanya. Oh, oke Kak. Ada ayat firman Tuhannya nggak tuh Kak? Oh iya, nah ini juga ada ya di firman Tuhan di Mazmur 103 ayat 5a. Mazmur 103 ayat 5a. Ya. Bunyinya? Dia memuaskan hidupmu dengan yang baik. Dia memuaskan hidupmu dengan yang baik. Iya. Gitu Kak. Oke Kak, kita sudah belajar banyak nih dari kisah Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur di pesta pernikahan. Di pesta pernikahan Kana. Oke Kak, kalau gitu kita mau berdoa ya Kak ya. Oke. Mari Kak kita berdoa, adik-adik kita berdoa juga ya. Oke, kita berdoa ya Kak Nadia. Adik-adik kita berdoa juga ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar bahwa Tuhan bukan hanya berkuasa mengubah air menjadi anggur, tetapi Tuhan juga berkuasa memberkati pernikahan dan juga keluarga kami. Biarlah Tuhan hari ini kami boleh menjadi anak-anak yang juga memberkati pernikahan orang tua kami dengan cara melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di Science is Fun berikutnya. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau melakukan firman Tuhan. Kita mau doakan supaya papa dan mama semakin mengasihi Tuhan Yesus. Dan kita juga mau doakan supaya papa dan mama kita semakin mengasihi. Saling mengasihi. Seperti lagu ini loh Kak Marvin, lagu apa atau enggak? When Jesus in my family. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in my family, happy, happy, ho, happy, happy, ho, happy, happy, ho. When Jesus in my family, happy, happy, ho, happy, happy, ho. जब यीशु मेरे कामेन है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है. जब यीशु मेरे कामेन है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है. 主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀。Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah.
Ibadah kita sudah selesai. Kita akan sama-sama berdoa, doa Bapa kami dalam bahasa Mandarin. Kemudian nanti akan ada doa berkat dari Bu Maria juga. Mari kakak undang semuanya untuk berlutut. Kita sama-sama lafalkan doa Bapa kami dalam bahasa Mandarin. 我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临。 愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。 Nah anak-anak, mari kita memberikan persembahan. Dan jangan lupa membaca Alkitab juga ya. Biar firman hidup di dalam hidup kita. Anak-anak, lipat tangan dan tutup mata, kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah yang telah menetapkan pernikahan yang kudus, memberkati pernikahan papa dan mama anak-anak. Dan juga memberikan kasih yang sejati di tengah keluarga. Sehingga semuanya bahagia dan penuh dengan sukacita. Amin. Oke, bye-bye semuanya. Sampai jumpa adik-adik. Bye-bye.